Untuk kali ini, aku mau menceritakan alur film yang berjudul I Remember. Film ini bercerita ketika tiba-tiba ada seorang cewek yang kehilangan ingatannya dalam satu hari. Dan dalam satu hari tersebut, ada seorang cowok culun yang mengaku sebagai pacarnya. Kepo kan sama alur ceritanya? Cus, mari simak videonya. Diceritakan seorang laki-laki culun bernama Feli. Ia bekerja sebagai teknisi IT internasional. Selama bekerja, ia selalu lembur, berada di depan komputer dan rambutnya berantakan. Walaupun ia seorang IT profesional, di tempat ia bekerja sekarang adalah perusahaan penjual kunci pas. Ia telah bekerja selama 3 tahun di perusahaan itu. Karena tempat ia kerja tidak sesuai dengan bidangnya sebagai ahli IT, ia pun sering disuruh-suruh. Salah satunya adalah mengambil paket kecil sampai yang besar. Karena ia adalah seorang pekerja keras, ia sering disuruh oleh teman-temannya untuk mengerjakan bagian yang sebenarnya tidak ia kerjakan. Bahkan di kantornya tidak ada yang mengenal namanya. Di sana ia dipanggil dengan sebutan IT, guru, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Tapi tidak perlu khawatir, saat di hari ulang tahunnya, ada seorang yang memberikan dirinya ucapan ulang tahun dari perusahaan telepon seluler. Karena itulah ia menganggap dirinya sebagai manusia alat, yang berarti terlihat saat dibutuhkan dan sembunyi ketika tidak dibutuhkan. Hari pun berlalu, terlihat Feli sedang bermalas-malasan di ruangannya. Tiba-tiba datanglah seorang gadis yang merupakan karyawan baru di kantor tersebut. Nama gadis tersebut adalah Siman. Gadis tersebut datang ke ruangan Feli untuk meminta bantuan membetulkan komputernya yang rusak. Komputer milik Siman ternyata rusak akibat rekan kerja yang pernah memakai komputer tersebut. Untuk terlihat keren di hadapan Siman, Feli pun membetulkan komputer tersebut dengan terlihat keren sambil menjelaskan mengenai masalah yang terjadi pada komputer tersebut. Karena penjelasannya sangat rumit, membuat Siman pun terlihat bingung. Meski begitu, masalah yang dihadapi Siman sudah selesai dan data yang ada di komputernya terselamatkan. Joyful. Setelah itu, Siman pun berpisah dengannya. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih atas penjelasannya dan perbaikan komputer miliknya sambil menyebut nama Feli. Ketika ia menyebut namanya, Feli pun terlihat senang karena manusia alat seperti dirinya akhirnya mempunyai nama. Setelah kejadian itu, Feli pun mulai memperhatikan semua kegiatan Siman di kantor tersebut. Seperti di hari pertama, Siman sangat cepat membaur dengan teman kerjanya. Dan di hari ke-15, ia bekerja lebih serius daripada teman-temannya. Di hari 43, ia melihat Siman bermain game Shopee tentang menyirami pohon. Bahkan ia tahu bahwa Siman menyukai lagu-lagu lama dalam bentuk CD dan ingin melihat Aurora bersama pacarnya nanti. Siman ini orangnya sangat baik terhadap orang lain. Bahkan pada cowok seperti Feli, ia pun juga berbuat baik. Padahal sebelumnya, Feli ini orangnya nggak pernah dipedulikan oleh teman kerjanya. Suatu saat di hari 25/5, ia melihat Siman mempunyai cowok dan membuatnya sedikit patah hati. Walaupun begitu, Feli ini orangnya masih saja memperhatikan apa yang sedang dilakukan Siman. Ternyata walaupun di kesehariannya ia selalu tersenyum, ia mempunyai luka yang sangat dalam. Hari demi hari kehidupan Feli tidak berubah. Ia masih saja terlihat seperti manusia alat. Terlihat walaupun dirinya menjabat sebagai ahli IT, dirinya malah ditugaskan sebagai badut promosi oleh kantornya. Suatu hari, kantornya mengajak seluruh karyawannya untuk liburan ke Finlandia. Pastinya seluruh karyawan merasa senang akan hal itu. Berbeda dengan Feli, walaupun ia terlihat senang mengikuti program kantornya, ia terlihat gelisah karena mengetahui masalah yang telah dialami oleh Siman. Terlihat ia memandang Siman dari belakang dan melihatnya tertawa walaupun sebenarnya ia sedang dilanda duka. Perjalanan ke Finlandia dari Cina pun dimulai. Baru sampai di sana, Feli langsung disuruh untuk menjadi tukang foto untuk teman-temannya. Sementara itu, Siman mempunyai daftar tempat yang sangat ingin ia kunjungi. Daftar tersebut telah ia buat sebelum sampai Finlandia, agar sesampainya di sini ia bisa mengunjungi tempat-tempat yang ia sukai. Setelah daftar tempat, ia pun segera mencentang kertas tersebut sampai pada akhirnya rombongan perusahaan itu istirahat sejenak di sebuah sauna di salah satu tempat terkenal di Finlandia. Setiap harinya, rekan kerja Feli suka memukul kepalanya karena ia selalu lamban dalam melakukan sesuatu.
Karena ia berjalan sambil bermain HP, ia pun akhirnya masuk di ruangan yang salah dan melihat sebuah tanda lahir milik Simon yang berwarna merah. Karena hal itu, ia pun kabur meninggalkan tempat tersebut. Saat sedang sauna bersama, Feli mendengar besok adalah hari terakhir rombongan itu berlibur. Karena hal itulah membuat rombongan itu terancam untuk melihat aurora karena estimasi melihat aurora di tempat tersebut adalah 5 hari lagi. Karena tahu hal itu bakal membuat Simon sedih, ia pun berusaha mencari info mengenai aurora di suatu tempat dan pada akhirnya ia mendapatkan info bahwa aurora akan muncul di suatu kota di negara tersebut. Ia pun senang dan mulai mencari Simon. Di tengah pencariannya, ia melihat Simon sedang menangis di sebuah tangga yang tak jauh dari ia berdiri. Terlihat juga ia memegang HP sambil melihat info bahwa di malam ini aurora masih belum terlihat di kota itu. Setelah kejadian Simon menangis membuatnya menjadi penyendiri. Bahkan Simon tidak terlihat dalam kerumunan bersama teman-temannya sambil melihat bos mereka yang mengajak anaknya liburan. Di malam hari terlihat Feli masih berburu aurora. Tiba-tiba HP pun mendapatkan notifikasi bahwa ada aurora di sekitar wilayah itu. Pandangan Feli langsung menuju cahaya hijau di kejauhan dan berkata kepada teman-temannya bahwa ia melihat aurora. Teman-teman Feli awalnya percaya, tapi ketika ada pesawat lewat di sampingnya, ia pun menganggap cahaya tersebut berasal dari pesawat tersebut. Berbeda dengan Feli, ia pun berdoa agar permintaannya terkabulkan. Permintaan yang ia minta adalah ia ingin bersama dengan Simon walaupun hanya sehari saja. 我想和他在一起，带给他快乐，哪怕只有一天。 Hari pun berganti, terlihat rombongan perusahaan mulai meninggalkan hotel. Teman kerjanya membicarakan bahwa Simon tidak ikut rombongan untuk melihat aurora sendirian. Karena tak tega, Feli pun memutuskan untuk tinggal di hotel untuk menemani Simon. Feli pun bergegas untuk mencari Simon. Ia sama sekali tidak melihatnya di hotel tersebut sampai suatu saat ia menemukan sebuah daftar catatan yang ingin dikunjungi Simon sobek di atas dinginnya salju. Tentu saja Feli mulai memunguti kertas tersebut dan mulai kembali mencarinya sampai ia terjatuh dan membuat kacamatanya terbelah menjadi 2. Ia mencari sampai malam hari hingga ia pun akhirnya menyerah dan meminta bantuan warga untuk mencarinya. Sampai pada akhirnya regu penyelamat berhasil menyelamatkannya dalam keadaan tidak sadar. Ternyata Feli mencoba untuk bunuh diri. Di rumah sakit tentu saja Feli menemani Simon sampai sadar. Tapi saat ia sadar ternyata ia tidak ingat kenapa dirinya bisa masuk rumah sakit. Dan yang lebih parah, ia sama sekali tidak mengenali Feli. 这是什么地方？我们认识吗？ Karena hal itulah ia pun diperiksa menggunakan scan MRI dan mendapatkan informasi bahwa Simon menderita kehilangan ingatan sementara yang diakibatkan trauma, bahkan juga disebabkan oleh perubahan lingkungan secara mendadak. Jadi ingatan yang baru-baru ini ia punya menghilang, sedangkan ingatan lamanya masih ada dan tersimpan di otaknya. Awalnya Feli terlihat panik, tapi saat ia tahu bahwa penyakit itu hanya bertahan 1 hari saja, ia pun malah bersendau gurau dengan dokter yang merawat Simon. Saat ia sedang berbicara dengan dokter, ia pun melihat sebuah foto milik dokter tersebut. Ia pun bertanya padanya, jika kita berdoa pada aurora, permintaan kita akan dikabulkan. Dokter pun hanya mengangkat kedua tangannya yang menandakan kata, entahlah atau mungkin hal tersebut bisa terjadi. Hari pun berganti, terlihat Simon keluar rumah sakit sambil ditemani oleh Feli. Saat berjalan ke rumah sakit, ia pun bertanya kepada Feli kenapa mereka bisa liburan bersama. Feli pun teringat tentang permohonannya terhadap Aurora, dan ia pun mengaku sebagai pacarnya yang bernama Doupeng. Bahkan karena ketidakpercayaan Simon, ia pun sampai memeriksa HP Feli dan menelpon ibunya. Walaupun begitu, nyatanya identitas Feli masih belum terungkap dan mereka pun meninggalkan rumah sakit berduaan. Simon masih belum bisa menerima jika lelaki culun yang ada di sampingnya adalah pacarnya. Ia pun menolak ketika Feli memberikan jaketnya agar dirinya tidak kedinginan. Waktu pun terus berjalan hingga dirinya hanya punya waktu 18 jam sampai ingatan Simon kembali. Di perjalanan, Feli memanggil nama Simon dengan sebutan Baby.
Tapi karena Feli masih belum terbiasa, ia pun mempermasalahkan nama panggilan dari Feli. Feli pun menyerahkan sebuah kertas yang pernah Siman robek di atas gunung tempat mereka pernah ski bersama dengan orang-orang kantor mereka. Siman pun mengakui semua yang ada di kertas tersebut adalah tulisannya, tapi ia menanyakan kenapa kertas itu bisa sobek. Dengan polosnya, Feli menjawab bahwa kertas ini dirobek oleh Siman sendiri karena ia marah. Perjalanan pun berlanjut, mereka akhirnya mengulang kegiatan yang ada di catatan milik Siman. Saat melihat komedi putar, Feli pun berlari dan berteriak tentang Siman yang sangat ingin menagihnya. Walaupun ia sangat antusias, nyatanya Feli masih tidak ingat dengan ingatannya dan mengatakan bahwa Feli mempunyai sikap kekanak-kanakan. Setelah itu, mereka datang ke sebuah toko musik untuk mencari CD kesukaan milik Siman. Tapi sialnya, saat Feli mencari CD yang sedang dicari Siman, ia pun malah menjatuhkan rak dan membuatnya malu. Ia pun terpaksa keluar tempat itu, sementara Feli masih mencari CD kesukaannya dan membayar kerugian karena telah menjatuhkan rak tersebut. Kegiatan pun dilanjut kembali. Catatan selanjutnya adalah makan bersama di sebuah restoran anak muda. Tapi di perjalanan, Siman seperti tidak mengharapkan Feli berada di sisinya. Terlihat ia tidak menyukai Feli karena wajahnya yang culun dan berkata bahwa mereka berpacaran karena sopan santun yang dimiliki Feli. Mendengar hal itu, tentu hati Feli menjadi patah hati. Terlihat kertas milik Siman yang ia bawa terjatuh di aspal dan terlihat ia mengambil kertas itu dengan tidak semangat. Bahkan karena tidak fokus, ia hampir saja tertabrak sebuah mobil yang melintas di dekatnya. Melihat Feli seperti itu membuat hati Siman berubah dan merasa kasihan padanya. Saat Feli datang untuk mengajaknya ke restoran, ia pun akhirnya menerima ajakan dari Feli dan segera bergegas menuju restoran tersebut bersama-sama. Saat mau makan bersama-sama, harga makanan di restoran itu sangatlah mahal. Karena hal itulah Feli mengembalikan roti yang ia pegang karena takut uang yang ia miliki tidak cukup untuk membayarnya. Pelayan memberikan informasi bahwa jika mereka berdua bersedia foto bersama dengan pose berciuman, maka akan mendapatkan diskon 70%. Mendengar tawaran tersebut, tentu saja Feli menolak. Tapi saat mereka hampir menyerah, terlihat seorang nenek yang bersedia mencium Feli dan berharap mereka mendapatkan diskon 70% untuk 2 meja. Feli pun terlihat ragu tapi menerima tawaran tersebut agar ia mendapatkan diskon. Saat ia hampir saja mencium nenek itu, Siman datang dan memukul drum yang berada di samping mereka. Ternyata Siman cemburu melihat Feli dicium oleh sang nenek. Di luar restoran tersebut, Siman mulai memperlihatkan bahwa ia mulai mempunyai rasa kepada Feli. Ia pun memberitahu bahwa ia tidak akan menjual lelaki demi sebuah diskon. Ia pun juga bertanya kepada Feli kenapa kepalanya bisa terluka. Ia tidak memberitahu kejadian sebenarnya dan mengatakan bahwa ia terjatuh saat bermain ski. Setelah itu, ia pun kembali melanjutkan perjalanan yang tersisa dari sebuah catatan yang ditinggalkan Siman sebelum ia hilang ingatan. Dengan menggunakan kereta, mereka berdua pergi ke kota lain demi mewujudkan impian Siman. Di kereta, Feli terlihat grogi ketika tiba-tiba Siman tertidur di pundaknya. Ia pun cuma bisa duduk dengan tegap ketika Siman tertidur. Ternyata mereka berdua datang ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh Santa Claus. Di sana mereka berdua menuliskan sebuah surat yang ditunjukkan untuk Siman di waktu mendatang. 希望他不要激流。 Sewaktu melanjutkan perjalanan, Siman kembali menanyakan kenapa mereka bisa berpacaran. Dengan jujur, Feli pun menjelaskan mengenai pertama kali ia bertemu. Feli sangat ingat tanggal di mana Siman pertama kali berangkat kerja di kantor, yaitu 21 Maret 2017. Di sana ia membantu Siman membetulkan komputernya yang rusak. Kemudian karena setiap pagi Siman tidak mendapatkan tempat parkir, ia pun menjadi tukang parkir supaya ia bisa mendapatkan space buat mobilnya. Bahkan setiap harinya ia membantu Siman menyirami tanaman dari Shopee agar dirinya terlihat bahagia. Ia bahkan menyuruh kakak resepsionis untuk memasang lagu kesukaan Siman di dalam lift. Mendengar hal itu dari Feli, membuat Siman menjadi tambah jatuh cinta padanya. Tak disangka mereka pun melanjutkan jalan-jalan di daerah tersebut. Mereka melihat orang menikah di dalam dinginnya salju yang membuat Siman penasaran dengan hal tersebut. Perjalanan mereka berdua kembali dimulai.
Kali ini, mereka terlihat meluncur dengan kereta yang ditarik dengan rusa, membeli souvenir, memancing ikan di sungai yang membeku, dan menolak untuk masuk ke dalam kolam yang dipenuhi dengan balok es. Di sana, ia bisa mencentang list tempat yang ingin Simon kunjungi, hingga pada akhirnya HP milik Simon yang rusak tiba-tiba bisa hidup, dan melihat foto Dopeng yang asli, dan mengatakan padanya bahwa pekerjaannya adalah pekerja pabrikan komputer di departemen IT, padahal yang sebenarnya itu adalah pekerjaan asli dari seorang Feli. Salju turun semakin lebat, mereka berdua takut kalau mereka gagal untuk melihat aurora bersama. Badai salju membuat semua jalan tertutup, dan mobil yang disewakan di tempat tersebut sudah habis. Di tengah badai salju dan rencana mereka yang hampir gagal, terlihat ada SMS yang masuk ke kontak Feli. Simon menjadi cemburu dan merebut HP milik Feli. Ternyata itu adalah ucapan ulang tahun dari sebuah provider internet, dan menandakan bahwa malam ini umur Feli menginjak usia 30 tahun. Melihat fakta yang mengejutkan tersebut, Simon pun pergi mencari kue merayakan ulang tahun Feli bersama-sama. 许了什么愿？希望你能看到极光。 Ketika melihat ada orang berciuman, Simon pun berusaha menggoda Feli untuk menciumnya, tapi karena di sini Simon orangnya culun dan tidak peka, sambil meminum seteguk vodka agar dirinya tidak grogi. Ia pun malah menggombal kepada Simon bahwa dirinya adalah sebuah gunung Everest baginya, yang berarti gunung yang tidak bisa ia daki karena selama ini Feli cuma berpura-pura pacaran dengannya. Tak disangka badai salju telah reda, tapi karena mobil telah habis disewa, mereka pun menyewa sebuah kereta luncur yang ditarik oleh kawanan anjing. Akhirnya mereka mengendarai kereta tersebut dengan bahagia, tapi di perjalanan, karena saking bahagianya, Feli sampai lupa dan melepaskan tali para anjing yang mengakibatkan mereka terjebak di dalam hutan. Sementara anjing-anjing itu pergi meninggalkan mereka berdua. Di jalan mereka bertemu dengan beberapa pengemudi bis, tetapi tetap saja tidak ada yang mau menerimanya. Padahal waktu yang dimiliki Feli hanya tinggal 6 jam lagi. Di tengah keputusasaan mereka, akhirnya mereka bertemu dengan beberapa rombongan Santa Claus dan mengajaknya untuk melihat aurora bersama. 那就是极光。我看到了。 Akhirnya keinginan Simon untuk melihat aurora telah selesai. Sebelum mengakhiri perjalanan, tak disangka Feli mengikuti adegan yang dilakukan para Santa, yaitu memasuki lubang yang berisi air es. Karena hal itulah Feli menjadi kedinginan dan hampir saja terkena demam. Tapi saat itu ia malah keceplosan berbicara pada Simon untuk mengajaknya menikah. Tak disangka Simon pun menerima hal itu.啊？ Dan mereka pun berpura-pura menikah dengan cincin permen dan didampingi seorang Sinterklaas. Feli juga memberikan Simon sebuah hadiah berupa CD player, dan mereka pun mendengarkan lagu tersebut sampai masuk ke sebuah hotel. Saat di hotel, mereka hampir saja berciuman, tapi karena Feli tidak mau selamanya mengaku sebagai Doveng, ia pun akhirnya mengatakan fakta sebenarnya mengenai apa yang terjadi dengan Simon selama ini. Tentu saja di sini Simon pun sangat marah. Karena mengetahui hal itu, ia pun segera mengusir Feli dari ruangannya dan menelpon seseorang yang bernama Doveng. Simon pun sedikit tahu bahwa ternyata pacarnya telah memiliki seorang istri dan anak. Dan ia pun memandang ke sebuah kaca sambil memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Sementara itu, Feli terlihat mengais sebuah kaset beserta CD player di luar ruangan. Tak disangka datanglah juga seorang Simon untuk meminta penjelasan di sana. Feli pun memberitahu fakta sebenarnya jika Simon dan Doveng dekat karena pekerjaan mereka. Sebenarnya Feli sudah tahu bahwa bosnya yang bernama Doveng itu sudah berkeluarga, tapi ia enggan memberitahu Simon agar dirinya tidak sedih melihat fakta tersebut. Ternyata awalnya Doveng emang ingin menyembunyikan bahwa dirinya sudah memiliki seorang istri. Tapi karena mereka ingin ikut libur bersama, Doveng pun tidak bisa menutupi fakta tersebut. Doveng sempat berkata bahwa dirinya ingin berpisah dengan istrinya. Tapi Simon pun tahu bahwa mereka mempunyai anak lagi dan membuat hati Simon sedih dan meninggalkan ruangan tersebut dengan menangis. Feli juga menjelaskan bahwa Simon pergi ke gunung tidak untuk bermain ski, melainkan untuk merobek kertas list yang ia miliki. Kemudian ingin bunuh diri dan diselamatkan Feli.
Mendengar pengakuan tersebut, ia pun tahu bahwa sebenarnya Feli lah yang sangat mencintainya. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan dan mengobrol bersama di tengah turunnya salju. Feli pun menjelaskan bahwa ia berani mengatakan bahwa dirinya adalah pacar Simon karena ia pernah meminta permohonan padanya. Hal tersebut membuatnya memiliki keberanian untuk berkata seperti itu. Saat asik ngobrol, Feli pun mengambil sebuah CD dari tumpukan salju dan berkata pada Simon bahwa ini adalah hadiah untuknya. Sebuah CD yang sudah lama ia cari. Tiba-tiba karena terbawa suasana, Simon pun mencium Feli dan selanjutnya mereka pun memainkan biang lala sampai malam. Sebelum ingatan Simon kembali, Simon pun mempunyai ide supaya Simon yang asli mencintai pria yang benar-benar menyukainya. Ia merekam kenangan mereka berdua supaya saat ingatan Simon kembali, ia bisa melihat video tersebut dan kembali ke pelukan Feli. Di pagi hari, ingatan Simon pun kembali. Ia terlihat bingung kenapa ia bisa sendiri di hotel, sementara teman-teman kantornya sudah berada di kampung halaman masing-masing. Di dalam pesawat, ia menghapus pesan milik Daofeng dan berusaha melanjutkan kehidupan normalnya. Saat ia sedang mencari kabel data di ruangan komputer, ia tidak menemukan Feli yang pernah membantunya mengembalikan data komputer yang pernah hilang saat pertama kali Simon masuk kerja. Ia hanya bisa memandang meja Feli sambil memikirkan apakah ada hal yang terlupakan. Saat melihat foto kenangan di Finlandia, tiba-tiba ada sebuah surat yang ditunjukkan padanya. Surat itu milik Feli yang ditulis ketika Simon kehilangan ingatannya. 师傅，给我看一下，之前那个师傅呢？ 辞职了。 Ia juga melihat video dirinya yang sangat bahagia. Walaupun saat ini dia sebenarnya sedih karena ia memiliki hubungan dengan pria yang telah beristri. Melihat video tersebut, tiba-tiba saja ia menangis karena di dalam video tersebut ia terlihat sangat bahagia. Saat sedang asik melihat video tersebut, datanglah Daofeng. Ia pun sudah tidak peduli dengannya dan pergi meninggalkannya. Setelah Simon meninggalkan ruangan tersebut, terlihat isi surat dari Feli yang berisi tulisan, "Semoga kamu dapat melupakan kekhawatiran dan semoga kamu dapat mengingat kebahagiaan." Tapi setelah ingatan dari Simon kembali, ternyata Feli tidak menginginkan video tersebut diketahui oleh Simon di masa datang. Ia pun menghapus video pengakuan tersebut sebelum Simon menyadarinya dan meninggalkan video yang tersisa agar Simon bisa melihat dirinya terlihat bahagia dan merasakan bagaimana indahnya hidup. Film pun diakhiri dengan flashback ketika mereka melihat Aurora dalam satu pesawat ketika kembali dari Finlandia. Eits, tunggu dulu. Film ternyata nggak cuma sampai itu aja. Di after credit terlihat Simon datang ke sebuah toko reparasi HP agar ia bisa merecovery data yang telah hilang. Tak disangka, Feli kerja di toko tersebut dan memori yang ada di HP Simon pun dikembalikan. Tentu saja video pengakuan mereka berdua akhirnya bisa kembali lagi. Dan udah bisa ditebak setelah itu mereka pun pasti pacaran dan menikah. Dan film pun tamat.